Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini IHSG naik 0,44% ke angka 6.910. Selain video ini kami juga mengupload chart lagi pada jam 8 malam nanti akan analisa beberapa saham yang saat ini sudah berhasil naik di atas resisten. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten yang secara tren saat ini masih uptrend tapi hari ini terkena koreksi lumayan dalam karena terdapat sentimen negatif. Bagaimana potensi saham di kedepannya? Apakah masih layak untuk kita hold? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa terbaru akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham Breeze. Saham Breeze hari ini naik 2% lebih ke harga 1685. Bisa kita lihat di grafik. Saat ini Breeze kembali mencoba untuk naik di atas resisten EMA 50 yang saat ini berada di sekitar 1675. Bisa kita lihat sebelumnya Breeze secara tren masih oke, masih berada di atas garis EMA 50, tapi beberapa kali mencoba untuk naik di atas harga 1800, Breeze selalu gagal break dan saat ini turun di bawah garis EMA 50 tapi mencoba break garis EMA 150 yang pada saat itu berada di sekitar 1610. Breeze masih bisa bertahan dan rebound kembali. Dan minggu lalu sempat mencoba break ternyata gagal, mulai terkoreksi mendekati support sekitar 1640. Hari ini berhasil rebound kembali. Jadi saat ini Breeze mencoba untuk break garis EMA 50 untuk mulai bergerak uptrend kembali. Dan garis MACD jika kita lihat saat ini juga sudah mulai bergerak naik. Dan dari data broker summary bisa kita perhatikan kenaikan 2% lebih ini ada akumulasi. Asing juga jika kita pantau satu minggu terakhir ini mulai masuk kembali akumulasi saham Breeze. Jadi secara tren Breeze masih oke karena masih berada di atas garis EMA 150 dan saat ini mencoba untuk naik kembali di atas garis EMA 50. Jadi memang kenaikan hari ini belum terkonfirmasi break, tapi menurut saya menarik untuk dipantau karena apabila minggu ini terkonfirmasi break, Breeze akan mulai bergerak uptrend kembali. Jadi memang di atas sini ada satu resisten sekitar 1700 tapi resistennya hanya resisten minor. Apabila terkonfirmasi break garis EMA 50, saya lihat kedepannya Breeze berpotensi untuk naik di atas 1700 dan lanjut naik menuju resisten kuatnya sekitar 1800. Teman-teman saat ini apabila mau entry bisa coba tunggu kembali sekitar 1670 karena ini belum terkonfirmasi break, atau tunggu Breeze naik di atas 1700 baru ikutan entry. Tapi saat ini selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, menurut saya Breeze masih layak untuk coba entry dengan target di sekitar 1750 sampai 1800 untuk target take profitnya. Dan untuk teman-teman sudah berhasil mendapatkan saham Breeze di harga bawah, di bawah harga 1500, selama masih kuat berada di atas garis EMA 50, Breeze menurut saya masih sangat layak untuk di hold saat ini. Karena secara tren selama masih kuat di atas garis EMA 150, minimal Breeze belum terkonfirmasi downtrend. Jadi masih ada potensi untuk sideways dan rebound kembali. Selanjutnya Cepin juga jika kita pantau hari ini juga kembali naik 1% lebih ke harga 5.325. Jadi Cepin sebelumnya berada di bawah kedua garis EMA, satu minggu terakhir ini mencoba untuk rebound dari support 5.000 yang merupakan support psikologisnya. Saat ini mencoba untuk break garis EMA 150 yang saat ini berada di sekitar 5.250. Jadi ini sama belum terkonfirmasi break karena masih menyentuh garis EMA 150, tapi secara tren sudah mulai membaik. Ada pola double bottom di sini, jadi menarik untuk dipantau. Dan jika kita perhatikan di sini juga kenaikan 1% lebih ini juga masih ada akumulasi, tapi asing memang terlihat satu minggu terakhir ini masih keluar dari saham Cepin. Tapi Cepin tetap menurut saya masih menarik juga untuk dipantau. Apabila teman-teman belum sempat entry di sekitar garis EMA 50, saya masih bisa coba tunggu kembali di sekitar 5250 sampai 5300 untuk coba entry di target harga ini. Dan selama Cepin masih kuat berada di atas garis EMA 150 dan terbentuk candle hijau, menurut saya Cepin menarik untuk coba entry dengan target jangka pendek menurut saya di sekitar 5.500. Atau teman-teman bisa hold terus saja selama garis EMA 50 tidak terlewati, apalagi garis EMA 50 saat ini sudah mulai bergerak naik. Kedepannya apabila berpotongan dan lanjut naik, saya lihat Cepin secara tren akan lebih baik lagi dan ada potensi menuju target berikutnya sekitar 5.600. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari
channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Dan ESA minggu lalu baru saya analisa, hari ini saya update lagi karena sudah lanjut naik 3% lebih ke 660. Jadi saat ini ESA sudah berhasil naik di atas garis EMA 50, walaupun cara tren ini belum begitu oke karena masih berada di bawah garis EMA 150, tapi jika kita lihat 3 hari terakhir candlenya menurut saya masih oke, masih solid, dan saat ini sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 yang saat ini harga 640. Dan jika kita perhatikan, untuk resisten terdekat saat ini di 700, resisten EMA 150 saat ini sekitar 740. Tapi minimal selama ESA masih kuat berada di atas garis EMA 50, saya lihat ESA secara tren akan mulai membaik ke depannya. Dan jika kita perhatikan, kenaikan 3% lebih hari ini terlihat ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar, tapi asing memang terlihat masih distribusi. Jadi untuk teman-teman yang sudah beli saham ESA, menurut saya ESA masih sangat layak untuk di hold selama masih kuat di garis EMA 50. Atau untuk teman-teman sudah berhasil dapat di bawah 600, bisa hold terus saja selama 600 tidak terlewati. Tapi untuk teman-teman yang saat ini baru ingin coba entry saham ESA, saya sebaiknya tunggu di sekitar garis EMA 50 di sekitar 640 untuk entry-nya. Dan pertimbangkan untuk take profit di sekitar harga 700 apabila ESA ternyata memang masih kesulitan untuk break resisten ini. Dan saham berikutnya TBIG, secara tren saat ini memang masih belum begitu oke. Bisa kita lihat hari ini memang naik 1%, tapi masih kesulitan untuk naik di atas garis EMA 50. Dan candle hari ini juga memang masih kurang oke. Sempat mendekati target berikutnya sekitar 2050, tapi tetap pada saat penutupan kembali turun di harga 2000. Jadi saat ini harga 2000 masih berupa menjadi resisten psikologisnya plus garis EMA 50. Jadi ini memang resisten lumayan kuat, tapi bisa menarik untuk dipantau. Karena apabila terkonfirmasi 1 minggu ke depan TBIG berhasil break garis EMA 50 ini, maka secara tren TBIG akan mulai membaik dan saya lihat ada potensi menuju garis EMA 150 kembali. Yang saat ini sekitar 2130. Jadi jika kita pantau pada bulan Mei, TBIG juga setelah berhasil break garis EMA 50, targetnya di garis EMA 150. Tapi setelah mencoba break, ternyata gagal break, mulai turun kembali. Jadi apabila kita mau pantau saham TBIG, wait and see dulu. Tunggu TBIG berhasil break garis EMA 50 baru ikuti entry dan bisa hold terus saja selama harga 2000 tidak terlewati dengan target take profit tetap di garis EMA 150. Apabila terpantau mencoba break garis EMA 150 masih gagal break, saya pertimbangkan untuk take profit. Tapi secara pergerakan saya lihat TBIG menarik untuk coba dipantau. Tapi memang jika kita perhatikan untuk broker summary saat ini memang masih belum oke, masih ada distribusi. Ini juga masih distribusi. Jadi saat ini wait and see dulu, tunggu konfirmasi break baru coba ikutan entry. Apabila ternyata gagal break 2000, sebaiknya jangan entry karena secara tren masih ada potensi untuk turun kembali menuju harga 1850. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.